أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar, khatib berwasiat kepada kita seluruh jamaah yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk mari sama kita tingkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sisa-sisa hidup kita. Pergunakan waktu yang singkat ini untuk menjadi hamba Allah yang siap berkorban dalam segala hal tentunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung Ramadan, di penghujung bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita percaya salah satu keistimewaan serta kemuliaan bulan ini, karena di bulan ini Allah turunkan kalamullah, Allah turunkan Al-Quran, yang sekali lagi kita percaya, kita yakin bahwa dalam Al-Quran terdapat semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita meyakini Al-Quran merupakan sumber hukum dalam syariat Islam. Kita meyakini Al-Quran merupakan sifat, merupakan rahmat ketika kita dalam mengarungi kehidupan dunia penuh dengan kesedihan serta kegelisahan. Hampir setiap malam kita melaksanakan tadarusan, membaca Al-Quran bersama-sama, mendengarkan secara seksama, mencoba untuk mengutip serta merenungi setiap kata dalam kalimatnya. Namun yang menjadi pertanyaan, hadirin, apakah di dalam bulan ini kita telah memanfaatkan keistimewaan, kemuliaan, keagungan yang telah Allah berikan di dalam bulan ini? Atau hanya sebatas kemuliaan itu hanya lewat dalam kehidupan kita, tak pernah singgah di dalam hati kita? Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ibadah puasa yang kita lakukan, apakah ibadah yang telah sesuai dengan syariat Islam? Apakah puasa yang kita laksanakan telah sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau hanya yang kata Rasul, kam min shaim, banyak di antara kita yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas, tapi hanya sekedar mendapatkan rasa lapar, dahaga, tidak lebih dari keduanya. Karena mungkin kita hanya menyangka puasa hanya sebatas menahan untuk tidak makan dan minum, hanya sebatas menghindari hawa nafsu untuk tidak berhubungan ketika kita telah berkeluarga. Kita tidak pernah mengetahui bahwasanya kebohongan-kebohongan yang kita ucapkan, meskipun itu merupakan senda gurau yang akhirnya kita akui sebagai kebohongan untuk menghibur diri kita pada saat sedang berpuasa, maka kebohongan yang kita lakukan, meskipun sekali lagi dengan hanya senda gurau, hanya untuk mengembirakan hati kita, sesungguhnya telah mengurangi nilai-nilai ibadah puasa yang telah kita lakukan saat ini. Maka Al-Quran yang Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk untuk kita manusia, bukan sebatas kita kaum muslimin, tapi Al-Quran juga bermanfaat untuk seluruh umat manusia yang hidup di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkadang dalam hidup ini kita iri melihat orang-orang non-muslim yang maju, yang kehidupannya lebih mapan daripada kita kaum muslimin. Kita selalu iri, terkadang sampai mengatakan Allah tidak adil terhadap kita kaum muslim ketika kita melaksanakan kewajiban perintah kepadanya. Justru Allah lebih menghidupkan mereka, orang-orang yang bukan muslim, dalam kehidupannya. Allah telah memberikan kehidupan yang layak bagi mereka dibandingkan dengan kehidupan kita. Tapi tahukah kita, pada dasarnya setelah peperangan salib perang dunia kedua, mereka yang bukan orang-orang Islam mengambil Al-Quran, mengambil kitab-kitab karangan para ulama kita, mengutip, membahas serta mempraktekkan dan mengamalkan dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, kita yakin dengan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran yang kami turunkan merupakan syifa, merupakan obat ketika kita dalam kegelisahan hadir. Dan satu manfaat yang lebih mungkin istimewa dalam kehidupan kita, Nabi katakan, man qara'a harfan min kalamillah, siapa yang membaca satu huruf daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, katabalahu hasanatun, Allah akan menetapkan, menuliskan satu nilai ibadah baginya. Wal hasanatu bi'asri amsalihha, dan satu kebaikan yang Allah berikan akan berubah dan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak pernah mengatakan, kata Nabi, alif lam mim satu harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca saja alif lam mim,
telah menghasilkan 30 nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya masih sekedar membaca. Belum kita mengutip, memaknai setiap ayat dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan belum lagi ketika kita mengamalkan setiap kalimat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Nabi katakan, innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal yang kita laksanakan terlihat pada akhirnya. Artinya nilai ibadah yang kita lakukan, puasa, sholat kita, zakat kita, itu akan ternilai dari bentuk akhir pekerjaan kita. Maka gunakan di sisa-sisa Ramadan, di sisa-sisa waktu hidup kita di dunia Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan, jadikan, niatkan untuk kita bisa jadi lebih baik ke depan hari. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan kita manusia yang tidak pernah lupa akan diri kita, terlahir dari bentuk yang hina dan penuh kehinaan, yang dari kehinaan itu kita belajar untuk tidak menghinakan siapapun dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatil sahabati Rasulillahi ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyin akhlaqana ya Allah bi barakatil Qur'an wa bi kiramatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqimis shalah.